RT bukan masalah sepele. Sayangnya, meski sejumlah kasus sudah ditangani oleh penegak hukum, agaknya belum cukup membuat jera pelaku, bahkan membuat presiden pada kejadian lain. Kita simak sejumlah kasus yang dirangkum patroli dalam waktu dekat. Peristiwa tragis menimpa sebuah keluarga di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 1 November lalu. Seorang ayah tega membantai anak dan istrinya menyebabkan sang anak tewas di lokasi kejadian. Pria itu mengaku gelap mata. Sang istri meminta cerai dan hendak pergi dari rumah. Istri ini minta cerai, tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat. Pelaku tidak terima, sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat. Pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja. Tak terima hendak dicerai juga memicu seorang pria asal Brebes, Jawa Tengah, tega membakar sang istri di Koja, Jakarta Utara. Kedua orang tua wanita itu ikut terbakar saat hendak menyelamatkan sang anak. Kerap mengalami kekerasan menjadi ihwal perempuan berusia 16 tahun itu memilih perpisahan. Di Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan, seorang perangkat desa menikam istrinya bertubi-tubi di hadapan orang banyak. Aksinya dipicu sikap sang istri yang bersikukuh ingin cerai saat mediasi tengah berlangsung di balai desa. Saat berada di balai desa, ternyata tidak ada kata sepakat. Korban masih tetap untuk bercerai, sedangkan tersangka tidak mau. Rumah tangga disebut mahligai yang bermakna kediaman indah untuk suami istri hidup bahagia. Namun bagi sebagian pasangan, rumah tangga justru jadi ajang perhara. Terlebih jika salah satu melakukan tindak kekerasan pada pasangannya. Kekerasan tak hanya berupa penganiayaan fisik, aksi verbal juga bagian dari kekerasan. Sebenarnya KDRT bukan saja sekedar quote and quote secara fisik, tapi juga secara verbal. Jadi bagaimana kata-kata yang kasar, terkadang kalau secara psikologis itu malah lebih menyakitkan dan bisa mengganggu kesehatan mental siapapun yang menjadi korban ini secara mendalam. Apapun jenisnya, aksi kekerasan ujungnya memberi dampak negatif, bahkan bisa membahayakan jiwa. Tak heran bila perpisahan akhirnya menjadi pilihan. Namun banyak korban bertahan lantaran mempertimbangkan anak atau tak punya kemampuan finansial. Dengan alasan anak, justru anak akan menjadi korban menyaksikan bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan terhadap salah satu orang tua yang lainnya. Dan ini sangat tidak baik secara tumbuh kembang anak dan semua aspek yang lainnya. Karena kita ingin supaya anak menjadikan orang tua sebagai role model, kan? Sebagai contoh, sebagai panutan. Kalau yang ini dia dapatkan setiap hari, kekerasan yang dipertontonkan, anak ini akan menyerap, lalu akan menganggap bahwa kekerasan yang terjadi setiap harinya adalah sesuatu yang normal. Kekerasan dalam rumah tangga bukan aib yang harus ditutupi, bukan pula hal yang dapat dimaklumi. Justru membiarkannya bisa menjadi bentuk kejahatan lain. Korban tak boleh segan, segeralah cari pertolongan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan layanan bagi korban maupun saksi KDRT. Tim Liputan melaporkan.